Halo Bolo, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Dedi Irawan bisa menjumpai Bolos di program Sehari di. Saat ini saya mau berjalan-jalan ke Pulau Lusi, tepatnya di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Nah, bagaimana keseruan Sehari di kali ini? Penasaran? Yuk ikutin terus Sehari di. Bu Fahri. Saya Yuan, Mas. Yuan. Nah, Bolo, hari ini kita ketemu lagi di program Sehari di. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani sama Go Fahri dan juga Yuan. Kali ini kita akan kemana nih? Kita akan jalan-jalan aja sih, Mas, di Pulau Lusi. Di Pulau Lusi. Nah, sekarang ini kita lagi ada di Dusun Telocor. Tepatnya udah sampai di dekat dermaga ya. Betul. Nah, untuk mau ke Pulau Lusi kita harus ke dermaga dulu. Betul. Seperti apa suasananya di Pulau Lusi? Tetap saksikan Sehari di. Yuk kita ke sana yuk. Ayo. Setelah ditasbihkan sebagai pulau baru bernama Lusi atau singkatan dari Lumpur Sidoarjo oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlahan Pulau Lusi mulai dikenal masyarakat. Tidak hanya dari sekitar Sidoarjo saja, Bolo. Seperti pagi ini ada sejumlah mahasiswa dari Surabaya yang akan mengunjungi Pulau Lusi. Terima kasih dengan Ibu Alvina, Mas. Ibu Alvina. Iya. Ibu Alvina di sini adalah Selaku Mas Pok Darwis. Humas Pok Darwis dengan Bapak Supari. Bapak Supari, Ya, selaku Ketua Humas Pok Darwis. Ketua Humas Pok Darwis. Nah, Bolo, hari ini kita sudah sampai di depan loket ini ya, Yuanita ya. Nah, kalau di loket ini kita kalau ke Pulau Lusi Ya, harus betul. beli Jadi tiket dulu. betul. Jadi sebelum kita menuju ke Pulau Lusi, kita harus beli tiket untuk naik perahu dulu. Jadi di sini nanti untuk anak-anak kita harganya adalah 15.000 dan untuk dewasa ada 20.000. Jauh banget ya. Iya. Oke, sebelumnya ini saya mohon Mas ini udang khas Telocor jadi khas seperti ini ya, Pak? Pandan. Iya, mungkin bisa dipakai itu untuk peramaikan. Sebuah kehormatan ini saya. Panas nggak, Bolo? Keren ya. Jadi kalau mau ke Pulau Lusi harus beli tiket dulu, dewasa 20.000, anak-anak 15.000. Nah, Bu Ina, kalau jam operasionalnya dari jam berapa ini, Bu? Dari jam 7 pagi sampai Tutup loket jam 4. Oke. Nah, ini tiketnya sudah ada ya, Bu ya? Sudah. Wah, beli tiket 3 ya, Pak. Dewasa. Nah, belum kita beli tiket dulu ya. Ini tiketnya udah dapat. Ini buat Oke, Yuan, makasih. buat saya. Oke. Kita langsung ke dermaga. Perjalanan dari dermaga Telocor menuju Pulau Lusi bisa ditempuh dengan perahu wisata kurang lebih selama 15-20 menit, Bolo. Di sepanjang sungai terkadang kita bisa menjumpai beraneka jenis burung dan para nelayan yang hendak melaut. Dari 2019 itu sudah ada apa aja, Bu, yang pembangunan yang dilakukan di desa wisata ini Telocor? Iya, jadi di kami istilahnya kalau kita mau ke Pulau Lusi itu nggak bisa. Jadi Pulau Lusi memang kewenangan KP. Ya. Jadi kita percantik casingnya aja, kita percantik dermaganya. Akses menuju ke sana Iya, juga akses ya. menuju ke sana. Di Bisa. samping transportasi juga di sana itu ada kuliner. Di samping kuliner juga ada semacam istilahnya ini wahana-wahana. Wahana pun masih sederhana, Mas. Kira-kira memang belum ada campur tangan dari Pemda, dari pemerintah setempat masih belum ada. Nah, setelah ini pasti nih bakalan banyak yang bantuin ya, Bu ya, supaya lebih cantik lagi ya, Bu ya, wisata Telocornya. Dan Bu Yu sendiri nih gimana? Setelah adanya pengembangan di Telocor sendiri, apa nih yang udah dilakuin?
Untuk yang dilakuin, kita di sini sudah mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sidoarjo, khususnya Telocor, itu kepada masyarakat luas di sini. Karena apa? Karena wisata ini kan merupakan penghasilan terbesar, pemasukan dana untuk betul daerah. Jadi saya setuju banget kalau misalnya wisata-wisata yang ada di Sidoarjo ini benar-benar dikembangkan gitu loh, Mas. Apalagi untuk yang nggak jauh dari kota besar Surabaya, pengen ngerasain wahana wisata kayak gini, cukup ke Sidoarjo aja. Tepatnya di Dusun Telocor ya. Betul. Dari dermaga ke Pulau Lusinya berapa lama, Bu? Kira-kira 15 menit. 15 menit ya. Oke. Penasaran seperti apa Pulau Lusi? Nanti lihat seperti apa kondisinya Pulau Lusi. Bolo, perjalanan ke Pulau Lusi sudah hampir sampai. Jangan kemana-mana ya, tetap di Sehari Di. Kembali lagi di Sehari Di, dan tak terasa perjalanan akhirnya sampai juga di Pulau Lusi. Wah, jadi lebih penasaran nih, di Pulau Lusi ada apa aja ya? Suasana alam yang masih asri, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, udara yang segar dapat menjadi pengobat stres Bolo. Di sini Bolo bisa melihat beraneka jenis mangrove, berbagai biota khas ekosistem mangrove, pokoknya keren banget deh. Bu, kalau dari dermaga tadi ke Pulau Lusinya ini aksesnya udah bagus banget ya, Bu ya? Iya. Fasilitasnya ya. Betul. Ini nih Bolo yang doyan selfie. Bagus banget nih tempatnya. Jembatan. Bisa ya? Selfie dulu. Selfie yuk. Ayo. Selfie Yuan aja. Oke. HP-nya Iwan. Kita selfie dulu ya, Bolo. Sini, Bu. Bu, berapa tuh? 3, 2, 1. Cahayanya bagus banget. Cahaya ilahi Bolo, jadi bagus banget hasilnya. Yuk, jalan lagi. Iwan, handphone. Jadi ini Bolo, kalau ke Pulau Lusi itu memang nggak bisa dilewatkan nih momen-momen kayak gini ya kan, karena tempatnya masih natural banget ya. Harus kita itu take foto di sini. Kalau nggak take foto ya Rugi sayang, banget, rugi ya. banget. Bisa untuk Instagram banget ya. Instagramable. Betul banget di sini. Generasi milenial ya kan. Paham kan Bu Instagramable kan? Paham. Oh, Twitter, Instagram, LinkedIn ya Bu, ada Bu semua ya Bu. Enggak. Yaudah kita lanjut jalan lagi ya Bolo. Yuk, yuk. Sudah Mbak fotonya. Puas-puasin dulu. Ya. Hashtag Lumpur Sidoarjo. Oke, Mbak. Nah Bolo, sekarang ini kita sudah ada di salah satu spot yang ada di Pulau Lusi. Tempatnya keren banget, tempatnya alami banget, natural banget. Dan kita sama Pak Supari, Mas sama Bu Ina ya. Pak Supari, kalau kita dengar namanya Pulau Lusi ini kan apa ya, kayak nggak asing gitu sebenarnya. Nama Lusi sendiri ini kepanjangannya apa sih Pak?
Ya, sebelumnya Pulau Lusi, ini kita ceritakan sejarahnya Pulau Sarinah sebenarnya. Sebelumnya Pulau Lusi ini adalah Pulau Sarinah. Iya. Nah, Pulau Sarinah ini dulu sejarahnya lebarnya kurang lebih tidak lebih dari 6 hektar. Lebarnya sebenarnya Sarinah itu 6 Ya, hektar. kurang lebih aja 6 hektar. Kemudian Bencana alam sehingga mengeluarkan lumpur, material lumpur yang sangat besar. Nah, aliran lumpur itu karena supaya tidak meluber kemana-mana jadi dampak terhadap masalah lingkungan masyarakat di daerah Gedung Porong. Nah, maka dibuanglah ke Sungai Porong. jadi lumpur yang dari lumpur Sidoarjo itu kan memang dialirkan ke Sungai Porong sampai akhirnya Sungai Porongnya semakin dangkal gitu ya Pak ya. Dangkalan, iya. Akhirnya lumpur-lumpur itu Nah, lumpur-lumpur itu dengan adanya sumber kali Porong itu jadi dangkal, akhirnya oke Pak, jadi normalisasi itu dari tahun berapa itu Pak? itu ke tahun 2006, 2008. 2008. Kemudian akhirnya lumpur-lumpur itu difokuskan di Pulau Sarinah yang tadinya 6 hektar, sekarang ini menjadi Hampir yang sesuai sudah masuk di sertifikat di KKP itu 80-an hektar, tapi sekarang kondisinya sudah lebih dari 100 hektar. lebih dari 100 hektar ya. Dan itu akhirnya dari pemberian nama Lusi sendiri dari Karena ini daerah ini ada jadi perbatasan antara Pasuruan dengan Sidoarjo, supaya Pulau Sarinah ini tidak jadi rebutan dari antara dua wilayah, akhirnya diserahkanlah ini ke KKP, jadi ke Kementerian Kelautan Perikanan dan Perikanan, ya. Wah, oke. Dan itu akhirnya namanya dikasih nama Pulau Lusi, Iya. Lumpur Sidoarjo ya Pak ya. Iya, betul. Wah. Terus kalau aktivitas di sini kebanyakan dari anak-anak kuliah atau pengunjung wisatawan lokal gitu Pak? Sementara ini banyak pengunjung yang dari baik lokal maupun antar negara. Kemarin yang sudah pernah datang di sini juga ada yang dari Australia sama Hongkong. Ya. Oke, kalau Guyuk nih apa namanya? Kebetulan kalau nggak salah ini kan ada ikut ajang apa sih Api pemilihan Award. apa gitu? Bisa Api dikasih tahu nggak? Award. Bisa banget. Gue hari mungkin. Untuk promosi tentang lumpur Sidoarjo ini, jadi ada 3 cara. Yang pertama bisa via YouTube. Betul. Jadi via YouTube ini tentang Lusi Api Award, bisa kalian like, kemudian dan komen sebanyak-banyaknya. Kemudian cara kedua dengan aplikasi yang namanya Api Award. Itu juga kalian bisa like sebanyak-banyaknya untuk menjadikan lumpur Sidoarjo ini jadi ekowisata terpopuler. Yang cara terakhir, cara ketiga itu dengan cara SMS, Ya, betul. SMS. SMS-nya itu dengan cara ketik api spasi 9G kirim ke 99386. Nah, jadi Bolo jangan lupa untuk dukung sebanyak-banyaknya ya Betul. supaya Pulau Lusi ini bisa mendapatkan kredit yang bagus banget di Terpopuler. ajang apa? Api Awards Api 2019. Kalau gitu sekarang kita keliling lagi yuk Pak Supari yuk. Nah, Bolo, sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak Imam. Bapak Imam. Bapak Imam ini adalah sekretaris Pok Darwis ya Pak ya. Pak Imam, kalau ngomongin soal Pulau Lusi ini fasilitas yang ada di sini apa aja sih Pak? Untuk sekarang Saat ini ini? masih ada toilet juga sudah ada, kemudian rencananya ke depan akan kita tambah untuk kantin dan beberapa Kantin. rest area biar pengunjung yang kesini Yang menjadi lebih nyaman. Ada kayak rumah singgah gitu nggak Pak di sini? Untuk Penginapan sementara gitu? ada untuk teman-teman mahasiswa yang ada penelitian kemarin itu ada berupa apa namanya homestay yang di situ. Tapi untuk yang di dermaga sekarang sudah dibangun homestay bagi pengunjung yang nanti ingin bermalam. Jadi banyak yang kesini untuk penelitian ya Pak ya? Iya. Semoga nggak lama lagi ya Bolo ya. Oke, thank you Pak Imam. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ayuan tuh mumpung lagi banyak teman-teman nih. Oh ya benar. Aku minta dukungan supaya Pulau Lusinya makin banyak yang ngevote. Benar banget. Gitu ya. Ah, ah. Yuk monggo. Halo, Mama. Mbak. Hai. Lagi awin Mbak di sini semuanya. Lagi kirim-kirim foto. Oke.
Baru keliling-keliling ya? Iya. Oh. Tahu nggak sih Mbak kalau Lumpur Sidoarjo ini atau Pulau Lusi ini masuk dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Baru tahu. Jadi API atau Anugerah Pesona Indonesia itu adalah ajang di mana suatu wisata yang diperlombakan untuk memperoleh predikat sebagai ekowisata terpopuler. Nah, salah satunya Pulau Lusi ini masuk ke dalam Anugerah Pesona Indonesia. Nah, dengan cara apa nih yuk untuk memvotingnya? Oke, jadi di sini mumpung mbak-mbaknya ini lagi pegang gadget, di sini kita minta tolong banget buat bisa voting. Pertama bisa dari YouTube. Jadi mbaknya sekarang bisa buka YouTube deh. Ketik API Awards 2019. Sudah? Iya, udah. Nah, nanti mbaknya cari aja tentang Lumpur Sidoarjo dan itu jangan lupa like sama subscribe API Awards. Oke? Iya. Sudah? Cara praktis ini Mbak, cara yang paling simple di semua orang bisa, yaitu cara dengan voting lewat SMS. Caranya ketik API spasi 9G Kirim ke 99386. Oke. Ayo mbak di SMS. Iya. Pulau Lusi ini bisa menjadi ekowisata populer. Gitu. Gimana komentarnya setelah keliling Pulau Lusi? Bagus. Masih alami banget ya teman. Iya. Nanti juga pasti akan ada pengembangan lagi di sini. Jadi nanti jangan lupa kesini lagi ya kalau misalnya udah ada pengembangan juga. Yap, kita keliling lagi ya Bro ya. Agar Pulau Lusi berjaya di Anugerah Pesona Indonesia, jangan lupa bantuan dukungannya ya Bolo. Caranya seperti di bawah ini. Nah Bolo, selain dikenal dengan wisata bahari dan Pulau Lusinya, kawasan Telocor juga terkenal dengan kulinernya Bolo. Dengan menu khas ikan bandengnya yang mempunyai ciri khas. Jangan kemana-mana ya Bolo, tetap di Seharidi. Kembali lagi di Sehari di Pulau Lusi. Wah, tadi sudah jalan-jalan di Pulau Lusi. Saatnya saya dan Gu Yu Sidoarjo akan mencicipi kuliner khas daerah Telocor. Pasti enak nih. Wow. Akhirnya Bolo. Ya iki tombone lu ya iki Bolo. Karena kita sudah sampai di warung apa ini Mas namanya? Lesehan Eka Putri Rasa. Mas, masih apa caranya? Yang penting aku sekarang mau pesen makanan yang enak-enak ya. Yuk, kesana yuk. Ayo. Enak ini ya. Iya. Ini makanannya apa aja ini? Nggak tahu nih apa aja ya ini kira-kira namanya mas. Wah Ini mau tanya. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Kiki nggak mau ikut makan juga. Oh gitu ya. Mbak Kiki di sini adalah? Saya ownernya. Ownernya. Oh Bolo, ini ownernya. Warung apa lesehannya nama tadi Mbak? Eka Putri Rasa. Makanannya kelihatannya enak-enak banget ini Mbak Kiki. Apa aja ini menunya Mbak? Oh yang ini Kepiting pedas manis. yang itu nila bakar asap, Nila bakar asap. Terus yang ini? itu udang asam manis Jawa. Udang asam manis Jawa. Kalau ini gurami asam manis. Gurami asam manis. Ini ada patin goreng. Patin Ini ya goreng. patin goreng. Ya ini bandeng asam manis khas Sidoarjo. Oh, Oke, waduh Sidoarjo. Jadi ini semuanya adalah menu favorit di sini ya Mbak. Ya betul. Kalau gitu
boleh langsung dimakan nggak ini? Monggo, monggo. Boleh. Saya langsung ini ya, Iya, cicip iya, ya Pak. Mas. Iya. Betul. Boleh langsung makan aja ya. Yuk, Yuan langsung aja tancap. Ayo. Mbak Ki langsung ya Mbak Ki. Jar. Kayak ladies first. Ayo anak menurutnya. Baik. Saya apa namanya mau cobain ini. Yang khas di Sidoarjo ini kan Udang ya. betul, Ini bolong. sama bandeng juga Mas. Sama bandeng ya. Nah ini Mas, yang Apa paling tuh? utama di bandeng Sidoarjo itu paling yang bikin beda adalah bandengnya tidak berbau tanah. Ah masa sih? Beda. Beda dari bandeng-bandeng di daerah lain ya? Betul. Oh, itu nanti kita coba ya. Apakah benar bandeng Sidoarjo itu beda dari yang lain? Coba dikit. Ayo Fari, ambil Fari. Nah, Bolo udah selesai makan dan sebentar lagi saya akan lihat bagaimana keseruan acara sedekah bumi yang ada di Dusun Tlocor, Desa Kedung Pandan ini. Sekarang saya mau ganti baju dulu. Sekarang saya sudah berganti baju dan bersiap untuk mengikuti acara sedekah bumi larung sesaji yang ada di Dusun Tlocor, Desa Kedung Pandan, Bolo. Di acara sedekah bumi ini juga ada pergelaran wayang kulit semalam suntuk, Bolo. Kita intip persiapannya yuk. Nah, Bolo, sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Kasum ya Pak ya. Pak Haji Kasum ini adalah tokoh masyarakat sekaligus beliau ini menjadi ketua panitia dari acara sedekah bumi yang ada di Dusun Tlocor, Desa Kedung Pandan nggih Pak nggih. Nah, Pak bisa diceritain sedikit nggak Pak? Ini makna dari bentuk tumpeng maupun apa yang nanti ini akan dilarung itu seperti apa? Nilai filosofisnya apa itu Pak di situ? Ini sudah menjadi sakral kita bersama karena untuk keselamatan acara sedekah bumi ini kita lakukan rutinan setiap tahun. Rutin setiap tahun. Ini kita rencana sudah berjalan dari 7 tahun sampai sekarang ini. Oke, ini sudah. Oke, baik. Ya, jadi apa tujuan kita utama pertama untuk sudah mengikuti tradisi dan keduanya supaya semuanya warga yang di desa Kedung Pandan Dusun Tlocor Kecamatan Jabon ini yang inginnya supaya mendapat berkah dan keselamatan dari semua yang kita rencanakan. Nanti kita lihat seperti apa keseruan acara dari sedekah bumi di Desa Kedung Pandan Dusun Tlocor ini ya, Bolo ya. Wah, keren. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sepertinya itu sesaji yang akan dilarung ke laut pada acara bersih desa kali ini, Bolo. Ada apa aja ya? Pawai kali ini menempuh jarak yang lumayan jauh, Bolo, sekitar 1 km. Ada banyak gunungan berisi aneka ragam hasil bumi seperti sayuran, buah-buahan, beragam ikan hasil tambak yang ada di Desa Kedung Pandan. Acara sedekah bumi larung sesaji kali ini diikuti warga yang ada di Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon. Ada barisan marching band, ogoh-ogoh beraneka bentuk satwa dan figur dengan filosofi yang berbeda, arak-arakan hasil bumi, dan karnaval yang diikuti anak-anak hingga orang dewasa. Semua tampak antusias dan larut dalam suasana sukacita. Saya pun larut nih dalam kemeriahan acara. Ya, Pak Aziz, saya mau tanya nih Pak Aziz, tanggapan Bapak sendiri mengenai kegiatan sedekah bumi yang ada di Desa Pandansari apa ya? Di Dusun Tlocor ini seperti apa menurut Bapak?
Alhamdulillah saya selaku camat bersama Forkopimda merasa sangat bahagia, sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Yang mana pertama kekompakan warga, masyarakat sangat terbukti. Oke. Kemudian antusiasmenya luar biasa ya Pak ya? Antusiasme luar biasa dan dibiayai mandiri oleh mereka masyarakat. Ini swadaya ya, benar-benar swadaya ya Pak ya? Swadaya. Nah kalau dari untuk pengembangan potensi wisata di Dusun Tlocor ini sendiri apa nih Pak dari pihak Kecamatan Jabon sendiri? Ya, itu yang kedua, kami juga merasa sangat terbantu, bahagia dengan adanya kegiatan seperti ini yang pastinya masyarakat tidak hanya di area Jabon, ini pasti akan berkunjung di sini. Ditambah lagi dengan kehadiran Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan para Bapak Kepala Dinas di Sidoarjo yang terkait. Kemudian upaya-upaya yang selama ini kami lakukan, anggaplah selaku pembina gitu ya, dengan namanya Pok Darwis, Pok Darwis atau kelompok sadar wisata yang ada di Dusun Tlocor ini, kami seringkali selalu koordinasi, kemudian memberikan arah-arahan pada saat-saat tertentu, dikala saya selaku camat ada hearing dengan DPRD ataupun dengan BPLS di provinsi, selalu saya soundingkan. Ada wisata baru nih di Jabon gitu ya Pak ya? Di Dusun Tlocor tepatnya. Iya. Pak, ada ajakan mungkin untuk Bolore TV di rumah yang mungkin belum tahu nih ada potensi wisata di Dusun Tlocor nih Pak, monggo mungkin bisa diajak ke sini Pak. Silakan rekan-rekan dari Arek TV ya, monggo sewaktu-waktu silakan meliput kegiatan di sini, dan biasanya yang angkat ramai itu di hari Sabtu Minggu. Minggu ya. Monggo nanti ada panitia atau ketua Pok Darwis, bahkan juga silahkan mampir ke kami ke kecamatan, ke Pak Kapolsek, ke Pak Danramil, dan insya Allah teman-teman seluruh kepala desa, paguyuban kepala desa selalu support juga kegiatan ini. Ayo main-main ke Dusun Tlocor gitu ya Pak ya? Ayo main-main di sini. Ya. Terima kasih Pak Aziz atas waktunya. Terima kasih. Ya. Di Sedekah Bumi Larung Sesaji Dusun Tlocor, Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo tahun 2019, acara kali ini juga dihadiri oleh Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo, serta jajaran Muspika setempat. Apa nih tanggapan Bapak Bupati tentang acara ini ya? Nah, Bolo, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Saifulillah SHM Hum. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat. Pak, kalau melihat kegiatan sedekah bumi di Dusun Tlocor, Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon ini, tanggapan Bapak seperti apa? Begini, jadi Dusun Tlocor ya, ini dusun, desanya Desa Kedung Pandan. Tapi Dusun Tlocor ini selalu tiap tahun mengadakan sedekah bumi semacam begini. Kalau dulu namanya Ruah Desa. Tapi sekarang sedekah bumi. Ini niat. Kalau niat dari masyarakat di Dusun Tlocor, niat baik, insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang di sini, rezeki kepada orang-orang di sini. Tapi kalau niat itu karena kurang baik, ya mesti aja pasti ada balanya. Ada balanya. Tapi yang penting adalah niat kita. Niat adalah niat sedekah bumi, selamatan, menyelamati bumi kita yang selalu kita injak-injak, kita bentuk rasa syukur gitu ya Pak ya. Kita merasa syukur bahwa bumi ini juga padi maupun apa yang kita makan gitu tiap hari itu adalah hasil bumi kita. Oleh karena bumi kita itu disedekahi tiap tahun. Di Sidoarjo selalu di desa mana saja ada. Tinggal niatnya aja. Niat baik, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang baik. Mumpung ini masih ada Gu sama Yu, Duta Wisata Kabupaten Sidoarjo Pak. Saya mau tanya ini sama Gu Yu nih perwakilan. Kabarnya di Pulau Lusi ini sedang mengikuti satu ajang Anugerah Pesona Indonesia ya. Seperti apa, bisa dikasih? Sini yuk, merapat yuk. Sini, apa-apa. Seperti apa ini yuk? Ajang apa sih ini? Jadi ajang Anugerah Pesona Indonesia ini adalah suatu ajang untuk memperkenalkan pariwisata-pariwisata yang ada di masing-masing daerahnya. Nah, Sidoarjo ini juga mengikuti ajang tersebut, yaitu kita di sini sedang mengangkat Pulau Lusi sebagai pulau ekowisata terpopuler di Indonesia. Maka dari itu kita minta tolong kepada teman-teman semuanya untuk ikut men-vote supaya Pulau Lusi menjadi pulau terpopuler. Jadi ada satu bentuk penilaiannya dari voting ya? Votingnya seperti apa?
Oke, kalau votingnya di sini ada 3 cara. Aha. Yang pertama, caranya ada melalui SMS, yaitu ketik API spasi 9G kirim ke 99386. Oke. Yang kedua, di sini juga ada dari YouTube channelnya dari API Awards 2019. Lalu kita nanti cari Pulau Lusi dan kita like sebanyak-banyaknya di Oke. YouTube channel tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada di aplikasi API Awards 2019. Lalu kita cari Pulau Lusi, lalu kita voting. Oke, jadi ada 3 cara. Bolo jangan lupa untuk bantu voting supaya Pulau Lusi jadi juaranya ya. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Setelah semua rangkaian acara sedekah bumi larung sesaji dilakukan, sekarang waktunya membawa sesaji ke tengah laut. Saya tidak mau ketinggalan. Bersama dengan sebagian warga desa Kedung Pandan, saya ikut menjadi saksi prosesi larung sesaji. Senja sudah tergelincir, seluruh prosesi sedekah bumi pun berakhir. Waktunya untuk kembali pulang dan menyiapkan diri untuk hari esok yang lebih baik. Sungguh pengalaman yang luar biasa bisa mengunjungi Pulau Lusi dan terlibat dalam acara sedekah bumi kali ini. Saya pamit dulu ya Bolo. Jangan lupa untuk saksikan terus program Sehari di hanya di Are TV, TVNE Are Are.